Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kisah tentang Ashabul Kahfi adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan untuk kemudian kita pelajari. Kisah Ashabul Kahfi adalah sebuah perjalanan yang dialami oleh beberapa pemuda yang kemudian mereka mempertahankan imannya, terjadi pada masa setelah Nabi Isa alaihissalam, tentu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Bahwa dikisahkan dalam riwayat Israiliyat ya, atau kemudian dalam riwayat-riwayat yang lain, ada banyak kisah yang kemudian bisa kita pelajari dengan jauh lebih dalam. Dan yang paling utama adalah apa yang bersumber dari Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Kahfi, bahwa pada masa itu hiduplah para pemuda ini yang jumlah mereka diperselisihkan, dan mayoritas para ulama mereka lebih memahami bahwa jumlahnya adalah 7 para pemuda. 7 para pemuda yang pada saat itu hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang sangat zalim, seorang raja yang sangat kejam. Dan raja ini penyembah berhala dan memaksakan semua masyarakatnya untuk menyembah berhala sebagaimana dirinya. Bahkan dia mencari siapapun orang-orang yang menyembah selain berhala, yang menyembah Allah apalagi, itu akan ditangkap dan akan dipenjara, akan disiksa. Jadi sang raja yang zalim dan kejam ini betul-betul mempersulit ruang gerak ibadah orang-orang yang menyatakan diri sebagai kaum muslimin, yaitu orang-orang yang beriman pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan nama daripada raja ini adalah disebutkan sebagai sosok yang bernama Diqyanus. Dan raja yang zalim ini dia selalu memaksa masyarakatnya untuk berkorban, menyembelih, menghadiahkan, dan memberikan sesuatu kepada berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka menyembahnya. Dan siapapun yang menolak untuk menyembah berhala, maka konsekuensinya entah itu ditangkap, kemudian dipenjara dan disiksa, atau kemudian ada yang dihukum bunuh dengan cara dibakar hidup-hidup, ada yang dipenggal, ada yang dilemparkan ke kandang singa yang sudah lapar dari sekian hari. Berbagai macam bentuk penyiksaan dilakukan oleh raja yang kejam ini terhadap rakyatnya, siapapun yang beriman, yang menjadi sebagai seorang muslim pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian tiba pada suatu masa di mana mereka mengerjakan perayaan. Dan dalam perayaan ini semua masyarakat diwajibkan untuk hadir dan diwajibkan untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhala. Dan kemudian ikutlah para pemuda ini
yang jumlah mereka 7 orang yang sebelumnya tidak saling mengenal, tidak saling tahu tentang identitas dan kemudian keyakinannya, ikut bersama-sama dalam perayaan tersebut. Tapi kemudian para pemuda yang mereka memiliki keimanan ini terbetik dalam hati mereka tentang bagaimana sesatnya dan bagaimana rusaknya akidah dan keyakinan masyarakat, terutama adalah rajanya yang bernama Dikianus. Akhirnya karena merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan hati nurani, akhirnya salah seorang di antara mereka pergi meninggalkan perayaan tersebut dan menyendiri ke sebuah tempat yang agak jauh dari tempat perayaan. Di sebuah tempat yang memang terkadang orang-orang yang ingin menyendiri pergi ke sana. Duduklah orang ini, ya salah seorang di antara mereka, dan merenungkan tentang apa yang sedang dilihat, yang sedang terjadi, sambil kemudian memikirkan bagaimana menjaga keimanan dan keislaman.